Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso, NIM 803019.007, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi, yaitu tugasnya mencari serangan-serangan cybercrime dalam 5 tahun terakhir di mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Baik, di sini ada beberapa kasus, ya. Ada 3 kasus yang diminta dari materi yang telah diupload kemarin. Yaitu yang pertama, yaitu Cloud Blended ke Cloudflare. Yang kedua, malware. Ketiga, ransomware. Baik, sebelumnya kita membahas 3 kasus ini, ya. Kita akan menjelaskan apa itu cybercrime itu sebenarnya, atau definisinya kita ketahui dulu, ya. Baik, langsung saja. Nah, ya, cybercrime atau kejahatan berbasis komputer. Nah, jadi cybercrime ini dia bekerja di komputer, ya, berbasis IT. Ya, cybercrime itu adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan atau network komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan. Cybercrime bisa didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental, atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet, ya, atau jaringan termasuk, namun tidak terbatas pada ruang chat, email, notice board, dan kelompok, dan telepon genggam, Bluetooth, ya, SMS, MMS. Ya, cybercrime dapat mengancam seseorang, keamanan negara, atau kesehatan finansial. Ya, nah jadi cybercrime itu bisa menyerang dari berbagai macam tempat, ya, dari bidang media, dari chat, ya, dari SMS, email, ya. Nah, jadi disitulah cara strategi dia memasuki kejahatan-kejahatan di media tertentu, ya. Nah, itu kita harus berhati-hati, ya, dalam mengatasi cybercrime ini. Nah, baik, langsung saja kita jelaskan, ya, kasus yang pertama, yaitu serangan cybercrime, yaitu yang pertama serangan Cloud Blended ke Cloudflare. Ya, Cloud Blended itu apa? Ya, Cloud Blended seperti kita ketahui pada 2017 Februari, ya. Cloudblade adalah buffer overflow Cloudflare yang diungkapkan oleh Project Zero pada 17 Februari 2017. Kode Cloudflare menggunakan isi memori yang berisi informasi pribadi pelanggan lain seperti choking, HTTP, token, autentikasi, badan HTTP, pos, dan data sensitif pada akhir bulan Februari 2017. Publik dikejutkan, ya, dikejutkan publik dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan cloud dan keamanan. Cloud Blended pertama kali diutamakan oleh Tavis Ormandy dari Google Project Zero yang melaporkan adanya bug kepada Cloudflare. Nah, penanaman Cloud Blended sendiri dibuat oleh Tavis merujuk pada serangan bug Cloud Blended pada 2014. Meski serangan tidak sedahsyat Hard Blended, namun data-data yang bocor meliputi banyak informasi yang sensitif seperti password, choking, ya, serta authentication token dari banyak situs-situs yang menjadi kliennya. Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi situs yang menjadi korban, juga pengguna situs tersebut yang terancam privasinya. Namun pihak Cloudflare menyatakan telah mengetahui dan memperbaiki sekitar 0,0003% data yang bocor. Itu, ya. Nah, jadi pada tahun 2017 lalu dari perusahaan Zero ini, ya, dari Project Zero ini dia terkena
ya dari serangan Cloud Blended ke Cloudflare ini. Lanjut. Nah, ya jenis apa saja yang sudah yang dialami di Cloudflare ini? Ya, jenisnya itu pertama adalah ransomware, ya yang diklaim merupakan salah satu serangan siber terbesar yang pernah terjadi di dunia. OneCarry memanfaatkan tool senjata siber dinas Intel Amerika Serikat NASA yang dicuri, peretas dan dibocorkan di internet. Ya, inilah yang membuat OneCarry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara dalam hitungan jam saja. Ya, tercatat sampai 150 negara, ya termasuk Indonesia pun kena dalam serangan cybercrime ini dalam jenis ransomware. Ya. Dan apa yang tool yang digunakan? Ya, tool yang digunakan adalah DDoS atau DOS yang bisa diaktifkan untuk mengurangi serangan DDoS. DOS ini layer 7 yang menargetkan serangan pada HTTP, SNMP, FTP dan lainnya. Ya, layer 7 merupakan lapisan aplikasi model OSI atau Open System Interconnection yang merupakan standar komunikasi perangkat jaringan yang terdiri dari 7 lapisan, di mana layer 7 adalah lapisan paling atas dan dipakai oleh berbagai aplikasi server. Ya, jadi tool DOS ini sangat luas, ya, sangat luas penggunaannya. Jadi bisa sampai di Cloudflare ini, Cloudblade ini, ya bisa terkena. Ya, lanjut. Nah, jadi seorang hacker itu apa sih motivasinya untuk melakukan Cloud Blended itu? Ya, inilah motivasinya. Kenapa dia berangan-angan ingin melakukan tindakan tersebut? Inilah motivasi dia. Ya, motivasinya ya membocorkan sejumlah memori yang dapat berisi data sensitif, ya termasuk autentikasi 2 faktor atau 2FA, yakni angka rahasia dan password untuk mendapatkan data yang dapat disalahgunakan. Ya, nah, jadi motivasi dia, keinginan dia untuk melakukan Cloud Blended ini, ya untuk membocorkan suatu informasi, yaitu mendapatkan data-data dari klien, ya, dan data itu pasti akan dijual sama si hacker ini tadi, ya akan dijual data-data tersebut. Ya, dia minta tebusan beberapa miliar, ya beberapa juta bahkan. Nah, itulah keinginan dia, ingin mencari keuntungan di sisi tersebut. Ya. Berikutnya yaitu dampak serangan Cloudblade ke Cloudflare ini, ya dampaknya justru pasti sangat negatif sekali, ya, yaitu angkanya relatif rendah. Seperti yang sudah disebut di atas, puncak bug Cloud Blended antara 13 sampai 18 Februari 2017 dalam posting di websitenya. Cloudflare menyatakan selama ini 1 dalam setiap 3.300.000 permintaan HTTP melalui Cloudflare berpotensi mengakibatkan kebocoran memori sekitar 0,003% dari permintaannya. Ya, nah, ini dampaknya sangat merugikan sekali bagi website tersebut, ya. Nah, jadi apa sih strategi yang digunakan di Cloud Blended ini? Ya, apa saja? Ya, itu mengubah password untuk mengamankan kata kunci sebelum masuk ke situs selanjutnya. Jika situs atau layanan menawarkan verifikasi 2 langkah, kadang-kadang disebut verifikasi 2 faktor, maka gunakanlah, ya. Gunakanlah dengan cara strategi ini, ya. Sebelum masuk ke layanan tersebut atau situs atau URL tersebut, ya, kita harus mengubah password, mengamankan kata kuncinya, ya. Kita rubah password yang sudah kita ataupun kita update, ya, password yang sudah kita buat. Kalau masih saja kebocoran, ya kita rubah lagi. Jangan sampai password itu sama dari yang sebelum-sebelumnya, ya, itu. Lanjut.
Oke, jadi kasus yang selanjutnya yaitu malware. Apa sih malware itu? Ya, malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Paladen, klien, atau jaringan komputer berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Cacing seperti virus komputer, cacing ya, seperti contoh kasus pada 18 Oktober 2017 malware yang menargetkan ATM yang dijual di pasar gelap atau gelap darknet ya. Nah, jadi ini sama nih kasusnya seperti kasus yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi malware ini dia juga meretas suatu data ya, data dari klien bank ya. Data dari klien bank setelah dia mendapatkan data tersebut dijual dan juga bisa meretas di ATM secara fisik. Nah, itu. Selanjut. Nah, ini ya, jenis serangan malware. Sama, ya. Nah, jadi DOS ini ya. DOS ini jenis DOS ini banyak sekali digunakan dari berbagai kasus. Ya, contohnya seperti blended tadi dia sudah menggunakan jenis DOS ini, dan malware juga menggunakan jenis DOS ini ya. Karena apa? DOS ini sangat luas penggunaannya ya. Bisa kita lihat DOS. Serangan denial ya of service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas ya. Nah, jadi jenis serangan DOS ini sangat luas sekali dan juga tidak akan terbatas ya. Pastinya jenis ini pasti ada sisi kelemahannya. Suatu sistem pasti ada sisi kelemahannya dan kelebihannya itu pasti ada ya. Nah, jadi kita lanjut tool yang digunakan ya. Tool yang digunakan dalam serangan malware ini yaitu Metasploit ya, yang berfungsi untuk mengidentifikasi suatu celah keamanan dan bahan bisa untuk digunakan sebagai penetrasi dan meretas suatu sistem keamanan ya. Oke, lanjut. Nah, ya, motivasi yang digunakan dan dampaknya ya, justru banyak sekali ya dampak dari malware ini dan juga motivasi apa saja yang digunakan seorang peretas dari malware ini ya. Motivasinya yaitu dapat mengakses data klien bank dan diakses di mesin ATM bank secara fisik. Nah, jadi setelah hacker bekerja untuk meretas data klien, setelah dapat data klien, menembus ke data yang bisa memasukkan nomor PIN bank ya, nomor PIN-nya klien untuk melakukan untuk melakukan serangan terhadap data tersebut ya. Setelah dia dapat data dari klien tersebut, nah dia langsung bisa mengakses ke ATM-nya secara langsung atau secara fisik. Nah, jadi seorang hacker nih dia bisa langsung masuk ke ATM fisiknya. Nah, jadi dia langsung bisa mengakses dari ATM-nya langsung. Nah, jadi bisa ngambil duit tuh di situ. Berapapun dia mau. Ya termasuk di saldo dari klien tersebut. Misalkan saldonya 2 juta. Nah, dia bisa diambil tuh. Setengah dari itu atau bisa diambil semua. Tuh ya. Nah, jadi dampaknya apa nih? Dampak dari kejahatan malware ya. Dampak dari kejahatan malware itu dapat merugikan klien bank data tersebut dijual dan dapat mengeluarkan uang dari mesin ATM secara fisik. Itu dampaknya. Dampaknya ruginya banyak sekali. Ya, dari korban datanya bisa hilang, data dari klien tersebut bisa dijual sama dia dan datanya bisa kemana-mana ya, dan juga uang dari klien tersebut bisa hilang. Itu dampaknya. Oke, lanjut. Nah, ini ya strategi yang digunakan dari malware. Yang pertama yaitu segera ganti password aplikasi, khususnya administrator. Ya, ganti passwordnya. Ya, jadi password itu jangan sampai mudah ya. Contohnya seperti password 1 2 3 4 5. Nah, itu adalah password yang sering
sering sekali terjadi peretasan. Nah, jadi password itu carilah password-password yang unik ya, yang tidak gampang dikira-kira sama si hacker nih tadi. Nah, jadi buatlah password itu yang unik ya, jangan sampai kira-kira mudah ya. Contohnya itu tadi 1 2 3. Nah, itu salah satu password yang mudah sekali untuk diingat. Yang kedua, update-lah selalu properties Windows saudara. Ya. Nah, jadi selalu update. Ya, update selalu data-datanya. Ya, yang ketiga, jangan menggunakan password yang umum dan mudah diprediksi. Nah, ini ya, saya bilangkan tadi, jangan menggunakan password yang umum atau mudah diprediksi. Yaitu tadi, contohnya 1 2 3. Nah, itu mudah sekali untuk diprediksi dari hacker tersebut. Nah, ya. Jadi selanjutnya dampak malware. Nah, dampak dari malware ini ya dapat menjadi sebab yang berbahaya untuk situs web. Tidak hanya mengganggu sistem yang berjalan, malware juga dapat mencuri data-data yang penting, mengubahnya, dan bahkan mengendalikan sistem yang ada. Meskipun malware sangat mudah menyebar di dalam sistem, hal itu dapat dicegah terlebih dahulu. Ya, dengan cara apa? Mencegahnya yaitu tadi ya, ganti password ya, misalkan password 1 2 3 diganti dengan yang unik. Misalkan 356 titik berapa gitu kan, huruf. Pokoknya dia tuh beberapa karakter, dia tuh minimal ada yang 8 karakter ya, ada yang 6 karakter. Yaitu campur. Silakan dicampur dengan huruf dan ataupun angka. Yaitu silakan dicampur. Lanjut. Ya, yang ketiga ya, atau yang terakhir, yaitu kasus ransomware. Ya. Ransomware atau perangkat pemeras ya, ransomware ini bisa dikatakan perangkat pemeras ya. Apa itu? Ya, adalah jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan dibayar. Ya, jadi perangkat ransom ini dia bisa meretas suatu data klien, yaitu sama dengan kasus-kasus sebelumnya, itu meretas data juga. Ya, jenis apa saja? Ya, jenis serangan ransom ini yaitu cross platform. Ya, jenis ini yang memiliki kemampuan menyerang berbagai macam platform seperti Ransom 32, Sharp, dan Zimbra yang mampu menginfeksi Windows, Mac OS, dan Linux sekaligus. Ya, tool yang digunakan yaitu Remote Desktop Connection. Ya, nah jadi Remote Desktop atau MSTC ini adalah aplikasi utility Windows. Jadi ya, jadi kamu bisa menonaktifkan fiturnya bila aplikasi ini tidak diperlukan. Aplikasi Remote Desktop ini biasanya digunakan pada kantor-kantor untuk menghubungkan satu PC dan PC lainnya. Tuh ya. Nah, jadi tool Remote Desktop Connection ini ya digunakan misalkan nih dari satu misalkan komputer A. Komputer A menginstal dari Remote Desktop Connection. Dan komputer B juga dia harus menginstal dari Remote Desktop Connection juga. Ya, kalau misalkan komputer A punya aplikasi Remote Desktop, tetapi si komputer B ini tidak ada tool Remote Desktop, dia tidak bisa terhubung. Ya, jadi kedua-duanya dia harus punya. Contohnya seperti contohnya aplikasi TeamViewer ya. Nah, TeamViewer ini justru dia harus sama-sama dari komputer A dan komputer B, dia harus ada aplikasi keduanya. Kalau tidak ada ya dia tidak bisa connect. Nah, ya itu. Lanjut. Ya, dampak ransomware. Dampak dari ransomware ini adalah menyerang perangkat korban dengan mengenkripsi atau mengacak-ngacak lalu mengunci data informasi pada file sehingga file tidak dapat dibaca dan diakses. Di banyak kasus 90% website yang terinfeksi pasti mengalami down lebih dari 1 jam ya. Nah, jadi dampak dari ransom ini ya, komputer kita bisa down ya, bahkan tidak bisa digunakan
ya. Bukan komputernya ya, websitenya. Ya, sorry. Jadi websitenya itu tidak bisa digunakan atau down hampir kurang lebih ya 90% ya adanya ransomware ini ya. Nah, jadi motivasi dari ransomware ini yaitu untuk mendapatkan akses datanya. Pengguna perlu membayar tebusan-tebusan 47%. Korban mengatakan harus membayar sekitar 500 sampai 2000 dolar. Ya, lumayan. Ya. Nah, jadi si hacker ini mempunyai motivasi, dia meretas data dari suatu klien itu. Setelah dapat datanya dan website dari klien ini down, langsung si hacker ini menghubungkan, silakan kalau website Anda misalkan website Anda down, silakan Anda bayar sekitar 2000 dolar ya kalau website Anda ingin bagus kembali. Nah, itu adalah salah satu motivasi dari ransomware ini. Dan yang ketiga, yaitu strategi mengatasi ransomware. Yang pertama, yaitu melakukan backup data. Yang kedua, mengupdate secara rutin. Yang ketiga, memilih hosting yang aman. Ya, jadi, ini nih yang sering untuk bagi-bagi web developer ya, bagi programmer web. Ya, nah justru sangat berhati-hati sekali dalam memilih hosting. Ya, jadi kita pilih hosting yang aman, yang hosting yang tidak aman tuh seperti apa, itu harus kita paham. Itu ya. Nah, jadi harus melakukan backup data. Ya, jadi data itu harus diupdate ya secara rutin, ya diperiksa ya, jangan selalu dibiarkan nanti virus mudah masuk. Jangan sampai terjadi. Itu lanjut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas inilah yang dapat saya jelaskan dalam materi serangan-serangan cybercrime dalam 5 tahun terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.